Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam namo buddhayo. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok IF05 Enjoyers ingin mempresentasikan tentang pembuatan aplikasi pada Visual Studio menggunakan berbagai komponen dan struktur pemrograman dengan studi kasus network spesialis. Demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Ahmad Syusairi MKOM, CDS IPM, ASEAN Engineering. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandra Stafirgiawan dengan NIM 250 401 010 283. Selanjutnya, Selanjutnya ada saya, Fazrul Matullah, dengan NIM 2504 0101 0005. Selanjutnya, Saya Andika Putra Pratama Lubis dengan NIM 2504001010119. Stephanie Tino dengan NIM 2504010100214. berikut ini merupakan ada beberapa agenda yang pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan. Ada 16 agenda pada hari ini. Yang pertama itu latar belakang, ada tujuan, yang ketiga itu gambaran aplikasi, yang keempat adalah fitur debugging, yang kelima adalah pengelolaan data, yang keenam ada struktur data, yang ketujuh struktur kendali, yang kedelapan adalah perulangan atau looping, yang kesembilan ada function dan method, yang kesepuluh ada by file dan by ref, yang kesebelas ada file dan directory, yang kedua belas yaitu main namespace, yang ketiga belas yaitu printing dan reporting, yang keempat belas kesimpulan, yang kelima belas ada saran pembangunan atau pengembangan, yang terakhir ada penutup. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan jaringan komputer saat ini berkembang sangat pesat. Dalam dunia industri, khususnya pada bidang jaringan komputer, seorang network spesialis dituntut untuk mampu melakukan monitoring, pengelolaan perangkat, serta dokumentasi kondisi jaringan secara sistematis dan akurat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, dibutuhkan suatu aplikasi yang andal dalam memproses data, yang mampu menangani kesalahan dengan baik, serta dapat menghasilkan laporan yang terstruktur. Dalam makalah dan presentasi kali ini, kami menggunakan Visual Studio sebagai IDE untuk membangun aplikasi berbasis Visual Basic yang mendukung kebutuhan daripada seorang network spesialis. Aplikasi yang kami bangun berfungsi untuk mengelola data, perangkat jaringan, menghitung utilisasi bandwidth, menentukan status perangkat, serta menghasilkan laporan cetak. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Dalam penyusunan makalah ini terdapat beberapa rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana proses pembuatan aplikasi menggunakan Visual Studio. Yang kedua itu bagaimana penerapan fitur debugging seperti watch window dan breakpoints. Yang ketiga, bagaimana implementasi konsep dasar pemrograman seperti string, array, dan collection. Yang keempat, yaitu bagaimana penggunaan struktur kendali dalam pembangun logika aplikasi. Yang kelima, bagaimana pengelolaan file dan pembuatan laporan cetak. Adapun tujuan dari pembuatan makalah dan aplikasi ini adalah yang pertama, yaitu kita dapat memahami proses pengembangan aplikasi menggunakan Visual Studio. Yang kedua, kita dapat mengimplementasikan konsep dasar pemrograman visual. Yang ketiga, kita dapat menerapkan fitur debugging dalam pengujian program. Yang keempat atau yang terakhir, kita dapat membangun aplikasi sederhana yang relevan dengan kebutuhan seorang network spesialis. Berikut merupakan gambaran umum aplikasi kami yang berstudi kasus Network Specialist Tool. Yang kami buat memiliki beberapa fitur utama, yaitu menambahkan perangkat jaringan, yang kedua mengedit dan menghapus perangkat, yang ketiga menghitung utilisasi bandwidth, yang keempat menentukan level kondisi jaringan, yang kelima menyimpan data ke file, dan yang terakhir mencetak laporan jaringan. Dari aplikasi kami, data yang dapat dikelola meliputi menambahkan perangkat jaringan, mengedit dan menghapus, menghitung utilisasi bandwidth, menentukan level, menyimpan data ke file, mencetak laporan jaringan, nama perangkat, IP address, tipe perangkat, throughput, dan status dari perangkat tersebut.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami dengan Mas Fazrul. Oke, baik. Selanjutnya ada fitur debugging. Salah satunya yaitu watch window. Watch window digunakan untuk memantau nilai variabel saat program berjalan. Contohnya, kami memantau value atau nilai yang kita bisa lihat ya di kode itu ada device, ada throughput Mbps, dan juga name dan type perangkat. Hal ini membantu memastikan data diproses dengan benar. Oke, next. Lalu selanjutnya ada breakpoint. Breakpoint digunakan untuk menghentikan eksekusi program sementara pada baris tertentu. Fungsinya untuk memeriksa apakah logika perhitungan utilisasi berjalan sesuai dengan dirancang. Contoh sini adalah buah kodenya ya. Ada contoh kodenya itu tulisan S double. Lalu di bawah juga ada exception handling. Kami menggunakan struktur try catch untuk menangani kesalahan input, khususnya pada nilai throughput yang berupa angka. Tujuannya adalah mencegah aplikasi crash akibat input tidak valid. Di bawah ini ada salah satu contoh kodenya ya. Oke, next. Pengolahan data. Di sini ada dua contoh pengolahan data, yaitu pertama string dan juga date dan time. Untuk string tersendiri, tipe data string digunakan untuk menyimpan, misalkan di sini ada value name atau nama perangkat, lalu ada IP address, dan juga status. Lalu kedua itu date dan time atau time. Fitur ini digunakan untuk menampilkan, misalkan di sini itu kita ada value-nya itu waktu pembuatan file, dan juga waktu terakhir dimodifikasi. Oke, next. Lalu ada string methods. Kami menggunakan toUpper untuk mengubah teks menjadi huruf kapital. Lalu kedua ada string interpolation untuk menampilkan informasi dinamis. Di bawah ini ada salah satu contoh kodenya ya. Oke, next. Lalu kemudian ada struktur data. Ada dua, salah satunya misalkan satu array. Kami menggunakan array bernama util threshold untuk menyimpan batas utilisasi bandwidth. Array ini membantu menentukan apakah kondisi jaringan normal, sedang, tinggi, atau kritis. Contohnya di bawah ini ada dari kode kita ya, yaitu dari 50, 75, dan juga 90. Lalu ada collection, kami gunakan list of device untuk menyimpan data perangkat secara dinamis. Collection memungkinkan untuk yaitu penambahan data, penghapusan data, pengolahan data secara fleksibel. Di bawah ini ada contohnya ya, private device as neo, list of device seperti itu. Oke, next. Struktur kendali atau if statement digunakan untuk yaitu pertama memastikan device sudah dipilih. Lalu kedua, menentukan kategori utilisasi berdasarkan threshold. Oke, selanjutnya. Select cache. Select cache digunakan untuk menentukan keterangan tambahan berdasarkan tipe perangkat. Seperti satu yaitu router, termasuk sebagai core device. Lalu kedua ada firewall, termasuk sebagai security device. Lalu ketiga ada switch, termasuk sebagai access layer. Dan juga terakhir yaitu server, termasuk sebagai separate host. Penggunaan select cache membuat kode lebih struktur dan mudah dibaca. Dikarenakan ini ada contoh kodenya ya. Oke, next. Perulangan atau looping. Kami menggunakan beberapa jenis perulangan atau looping, yaitu pertama for loop, digunakan untuk membaca array threshold. Lalu kedua ada for each loop, yang digunakan untuk menampilkan seluruh device. Lalu ketiga ada while loop, digunakan untuk membaca file data device. Dan juga terakhir yaitu ada do loop, yaitu untuk digunakan untuk memastikan direktori tersedia sebelum aplikasi berjalan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Stefani. For loop. For loop pada aplikasi kami digunakan untuk membaca array threshold. Ini ada contohnya for i as integer. Nah, yang kedua for each loop digunakan untuk menampilkan seluruh device. Ini contoh kodenya ada di for each d as device in device. Next. Ada while loop. While loop digunakan untuk membaca file data device. Ini contoh kodenya ada di bawah ini. Terus ada do loop. Fungsinya untuk memastikan direktori tersedia sebelum aplikasi berjalan. Next. Function dan method. Function digunakan untuk menghitung dan mengembalikan nilai.
seperti menghitung persentase utilisasi bandwidth dan menentukan level jaringan. Ini contoh functionnya ada di kode yang private function check util level dan yang get utilization percentage. Next. Method atau keywordnya itu sub. Digunakan untuk menjalankan proses tanpa mengembalikan nilai, seperti menutup aplikasi dan menghitung total bandwidth. Ini contohnya ada private sub exit to strip menu item underscore click dan private sub calculate bandwidth to strip menu item underscore click. Next. Ada byfall dan byref. Byfall digunakan untuk mengirim nilai tanpa mengubah nilai asli. Sedangkan byref digunakan untuk mengubah nilai asli parameter. Nah, pada aplikasi ini, byref digunakan saat memperbarui status device agar perubahan langsung tersimpan pada objek asli. Contoh kodenya bisa lihat di bawah ini. Next. Pengelolaan file dan directory. Aplikasi menyimpan data dalam file teks bernama device.txt. Fitur yang digunakan dalam aplikasi kami, yang pertama untuk membaca file saat aplikasi berjalan, yang kedua untuk menyimpan perubahan data, yang ketiga untuk membuat folder reports otomatis, yang keempat untuk menampilkan waktu pembuatan dan perubahan file. Kodenya bisa dilihat pada gambar ini. Next. Ini juga kodenya. Next. Ada my namespace. Fitur my.computer.filesystem digunakan untuk menulis log aplikasi dan mengelola file dengan lebih sederhana. Fitur log digunakan untuk mencatat aplikasi, seperti aplikasi dijalankan, device ditambahkan, device diedit, device dihapus. Contoh kodenya bisa dilihat pada gambar yang di kanan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Andika. Nah, oke, selanjutnya ada fitur log yang sudah dijelaskan juga sebelumnya. Jadi, dari aplikasi yang kami jalankan memiliki fitur log yang berbasis TXT ketika menjalankan aplikasi, mengedit maupun menghapus. Next. Selanjutnya ada printing dan reporting. Yang pertama ada kontrol printing, berfungsi untuk memberikan kontrol kepada pengguna sebelum mencetak laporan. Lalu ada report printing, yaitu kami menggunakan metode drawing string untuk mencetak laporan perangkat jaringan. Selanjutnya ada alignment printed text, yaitu digunakan untuk meratakan teks agar terlihat rapi dan profesional. Dan yang terakhir ada calculate text, yaitu kami menggunakan untuk menghitung ukuran teks sebelum dicetak agar posisi presisi. Oke, next. Nah, berikut ada contoh potongan kode control printing, bisa dilihat di bawah. Next. Dan ini juga contoh potongan kode report printing. Next. Untuk ini alignment printed text. Ini contoh potongan kodenya. Next. Lanjut ada calculate text, yaitu berikut contoh potongan kodenya. Next. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan program, makalah, dan hasil pembahasan dapat kami simpulkan bahwa Visual Studio sangat baik dalam mendukung pengembangan aplikasi berbasis visual. Fitur debugging membantu dalam pengujian program. Konsep dasar pemrograman seperti array, collection, dan struktur kendali berhasil diterapkan. Dan aplikasi ini mampu membantu network engineer hingga network administrator dalam melakukan monitoring, dokumentasi, dan pembuatan laporan jaringan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada saran. Untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi dapat ditingkatkan dengan menambahkan platform monitoring jaringan secara real-time, melakukan integrasi ke database, mendesain dan meningkatkan user interface, melakukan peningkatan keamanan data. Oke, next.
Nah, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sandi. Silakan. Oke, selanjutnya adalah beberapa capture atau dokumentasi dari program yang kami buat. Ini merupakan home-nya dari aplikasi kami atau tampilan default ketika aplikasi kami dijalankan. Selanjutnya adalah keterangan jika ingin menambahkan device, kita bisa menambahkan nama, IP address, terus device type, sama throughput bisa ditambah di sini. Lalu di sini adalah ketika ingin print and report ya. Jadi aplikasi kami kemarin sudah bisa untuk melakukan printing, reporting. Jadi bisa dilihat di bagian bawah ini merupakan output atau keluaran dari fitur kami yang bertype sebagai print and report. Bisa kita lihat di bawahnya adalah data dari nama device, IP address-nya, ada device type-nya, ada throughput-nya, ada utilization-nya, ada status dari device tersebut. Contohnya seperti di bawah ini. Ini merupakan proses ketika ingin melakukan penambahan perangkat ya. Bisa dilihat dua gambar di sini. Jika berhasil, maka akan muncul seperti ini. Ini ketika kita ingin menghapus salah satu perangkat, kita klik remove, nanti akan muncul alert seperti ini, konfirmasi hapus, yes or no. Ini yang di kanan ada sistem log pada aplikasi kami, yang berisi history device ditambahkan atau device dihapus, diedit, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian paparan dari kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditambahkan lagi. Dari saya cukup, Kak. Dari saya cukup juga. Kalau cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.